Halo anak-anakku kelas 8, selamat berjumpa lagi dengan Pak Parno. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang proyek kerajinan bahan lunak. Untuk itu silahkan kalian simak baik-baik penjelasan dari Pak Parno. Di materi ini kita akan membahas tentang pembuatan vas keramik. Di dalam pembuatan vas keramik itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu ada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahapan perencanaan, itu nanti akan meliputi analisis kebutuhan, menentukan bahan dan fungsi karya kerajinan bahan lunak alam, menggali ide dari berbagai sumber, lalu membuat sketsa karya dan menentukan karya terbaik dari sketsa yang dibuat. Analisis kebutuhan ini diilustrasikan siswa yang bernama Raihan sangat sayang pada ibundanya. Ia ingin mempersembahkan sesuatu kepada ibundanya sebagai wujud rasa sayangnya. Raihan ingin menciptakan sebuah karya dari bahan lunak alam. Ibunya menyukai aneka vas. Karena itu Raihan mencoba membuatkannya. Ide atau gagasan, Raihan akan membuat kerajinan vas keramik dari tanah liat. Tetapi vas ini tidak biasa. Raihan ingin mencoba bentuknya tidak dibuat seperti vas biasa, sehingga jika digunakan vas tersebut terlihat artistik. Selanjutnya yaitu membuat sketsa. Sketsa ini meliputi rancangan produknya, lalu membuat gambarnya ini tadi yang dinamakan sketsa, dan membuatnya ini tidak hanya satu atau dua, tetapi bisa beberapa, lalu dipilih yang terbaik. Ini untuk proses membuat sketsa. Selanjutnya pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan itu nanti juga ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menyiapkan bahan yang diperlukan. Tentunya bahan yang diperlukan itu meliputi tanah liat dan glasir. Selanjutnya menyiapkan alat yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan diantaranya ada tungku keramik, lalu alat putar kaki atau gig wheel, tali pemotong tanah, spon, dan kayu. Langkah-langkah pembuatannya meliputi yang gambar pertama, letakkan tanah dengan ukuran minimal 2 kg yang sudah diuleni dan dipulung membentuk bola di tengah piring alat putar. Ini langkah pertama. Langkah selanjutnya, mulailah melubang dan menaikkan tanah ke atas agar vas yang diinginkan terlihat sedikit demi sedikit. Langkah selanjutnya, naikkan perlahan-lahan hingga batas ketinggian yang diinginkan tercapai. Langkah-langkah selanjutnya yaitu gunakan kedua tangan untuk menaikkan tanah ke atas agar ketebalan dinding vas dapat teraba dengan baik. Mulailah membuat bibir vas
hingga sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Ukurlah ketinggian dan ketebalan dengan sebatang kayu. Langkah selanjutnya, perhalus permukaan bibir vas menggunakan spons dengan sangat hati-hati, tetap dengan memutar alat putar. Selanjutnya, perhalus badan vas dan bentuk sesuai lengkungan yang diinginkan dengan menggunakan bantuan karton atau plastik tipis. Gunakan spons untuk lebih menghaluskan badan vas dengan sempurna. Diamkan hingga 30% kering. Jadi setelah dihaluskan dengan spons tadi, kemudian diperhalus dengan bantuan karton atau plastik tipis, selanjutnya didiamkan hingga tingkat kekeringannya itu 30%. Agar hasil artistik, Raihan membuat pemukul kayu yang dililiti tali. Kemudian vas dalam keadaan setengah kering dipukul-pukul dengan kayu. Dibakar dengan suhu 900 derajat Celcius atau 6 jam. Kemudian digelasir coklat dan dibakar kembali sampai sekitar 1200 derajat Celcius atau 9 sampai 10 jam. Yang langkah terakhir melakukan evaluasi. Raihan menguji hasil karyanya dengan memasukkan air ke dalamnya. Ternyata tidak bocor, sehingga vas yang dibuat Raihan sudah berhasil. Ingatlah selalu keselamatan kerja ketika kalian melakukan sebuah pekerjaan atau melakukan kegiatan pembuatan sebuah karya, terutama dalam menggunakan alat putar, pewarna glasir, dan tungku pembakaran. Gunakan celemek dan masker saat bekerja membuat karya ini. Terima kasih. Itu tadi anak-anak penjelasan mengenai pembuatan vas bunga dari tanah liat. Ada kurang lebihnya Pak Parno dalam menjelaskan. Pak Parno mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.